Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dwi di sini. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Dan hari ini kita akan membahas konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Sebelum kita bahas bagaimana cara pengisian elektron menurut teori mekanika kuantum, maka ada baiknya kita sedikit mengingat bagaimana bunyi teori mekanika kuantum. Pada teori mekanika kuantum, di sana disampaikan bahwa kecepatan dan posisi elektron tidak dapat ditentukan sekaligus, sehingga kita hanya bisa tahu daerah kebolehjadian menemukan elektron. Nah, daerah kebolehjadian menemukan elektron, atau bisa kita katakan peluang terbesar menemukan elektron, itu dikenal dengan istilah orbital. Orbital adalah daerah kebolehjadian untuk menemukan elektron di dalam atom. Nah, untuk posisi atau letak elektron di dalam atom itu dinyatakan dengan menggunakan bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan posisi elektron dalam atom. Bilangan ini merupakan hasil perhitungan persamaan Schrödinger. Untuk jenis bilangan kuantum ada 4. Jadi mari kita bahas bersama. Jenis bilangan kuantum ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, yang kita beri simbol dengan n kecil. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yang kita beri simbol dengan L kecil. Kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik, disimbolkan dengan M kecil. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, disimbolkan dengan S. Nah, akan kita bahas satu persatu apa itu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Baik, yang pertama adalah bilangan kuantum utama, simbolnya tadi N kecil. Bilangan kuantum utama di sini adalah menyatakan tingkat energi. Tingkat energi di mana elektron itu berada. Jadi bisa kita bilang bilangan kuantum utama itu menunjukkan nomor kulit di mana elektron itu berada. Misal, jika elektronnya berada di kulit K, itu berarti N sama dengan 1, karena kulit pertama, kulit K. Kalau elektronnya berada di kulit L, berarti bilangan kuantum utamanya N sama dengan 2, karena L adalah kulit kedua. Jika berada di kulit M, berarti N-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini sudah dibahas pada konfigurasi Bohr ya, masing-masing elektron pada kulit K, L, M itu sama dengan 2n². Nanti kita buktikan benar atau tidaknya. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Simbolnya adalah L kecil. Nah, untuk bilangan kuantum azimut ini dia menyatakan bentuk orbital. Nah, dia menyatakan bentuk orbitalnya. Bentuk orbitalnya seperti apa? Bisa juga kita sebut dia dengan subkulit. Kemarin Bu Dwi misalkan mencari elektron itu seperti mencari alamat seseorang. Jadi kalau kita misalkan alamat seseorang, maka yang disebut bilangan kuantum utama itu alamatnya dia tinggal di gang nomor berapa. Oh, kulit pertama, di kulit K. Oh, berarti elektronnya ini tinggal di gang pertama.
tinggal di gang kedua, n-nya sama dengan 2. Tinggal di gang ketiga, n-nya sama dengan 3. Lalu yang disebut bilangan kuantum azimut itu adalah model rumahnya. Rumahnya yang tipe apa? Oh, dia ada di gang pertama. Model rumahnya yang tipe 36, tipe 45. Nah, di sini bilangan kuantum itu menunjukkan bentuk orbitalnya, bentuk rumahnya seperti apa. Di sini kita cari yang namanya bilangan kuantum azimut atau L, itu harganya mulai dari 0 sampai dengan n-1. Itu harganya bilangan kuantum azimut. Nah, misalnya di sini adalah seperti ini. Kalau di kulit K itu artinya n-nya sama dengan 1. Berarti kulit pertama. Maka dia punya bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan mulai dari 0 sampai n-1. N-1, 1 kurangi 1, 0. Oh ya sudah. Kulit K hanya punya satu subkulit, yaitu L sama dengan 0. Jadi gampang mengingatnya. Kulit pertama hanya punya satu subkulit, yaitu L sama dengan 0. Namanya subkulit S. Nah, ini berarti model rumahnya yang model tipe S. Sekarang kalau kita punya kulit L. Kulit L itu adalah kulit kedua, berarti N sama dengan 2. Kalau n-nya sama dengan 2, berarti harga L-nya berapa? Bilangan kuantum azimutnya. Kita selalu mulai dari 0. L sama dengan 0 sampai dengan n-1. N-nya 2. 2 dikurangi 1, 1. Oh, berarti dari 0 sampai dengan 1. Kulit kedua punya 2 subkulit. Cocok ya. Kulit 1 punya 1 subkulit, kulit kedua punya 2 subkulit. Kalau L sama dengan 0 tadi kita beri nama dengan subkulit S, maka yang L sama dengan 1 ini namanya subkulit P. Jadi namanya subkulit P. Nah, sekarang kalau kulit M, kulit M itu berarti N-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3, berarti harga L-nya berapa saja? Bilangan kuantum azimutnya berapa saja? L itu harganya mulai dari 0 sampai dengan n-1. Berarti dari 0 sampai dengan n-nya 3 kurangi 1 sama dengan berapa nih? 2. Berarti kita punya kulit ketiga, subkulitnya juga ada 3. Subkulit apa saja tadi? Yaitu L sama dengan 0 sampai dengan 2. L sama dengan 1, L sama dengan 2. Kalau tadi L sama dengan 0 tadi namanya apa? Masih ingat? Subkulit S. Kalau L sama dengan 1 namanya subkulit P. Kalau L sama dengan 2 namanya subkulit D. Nah, kalau terjadi di N, kulit N berarti N-nya sama dengan 4, maka harga L-nya sama seperti tadi, menentukan bilangan kuantum azimut, yaitu mulai dari 0 sampai dengan n-1. N-nya kita ganti 4. 4 dikurangi 1 berarti sampai dengan 3. Dari 0 sampai 3. Itu harga L-nya. Berapa saja? Yaitu L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. Kalau tadi L sama dengan 0 namanya adalah subkulit S. Kita ulang lagi ya. Kalau L sama dengan 1 subkulit
P. L sama dengan 2 sub kulit D. Kalau L sama dengan 3 namanya sub kulit F. Jadi kalau kita ibaratkan tadi bilangan kuantum utama itu ibarat nomor gangnya. Gang pertama di sana ada tipe rumah namanya bilangan kuantum azimut. Di kulit pertama hanya ada satu subkulit namanya L sama dengan 0, yaitu subkulit S. Kalau kulit L ada 2 subkulit. Jadi di gang kedua ada 2 tipe rumah. Ada tipe rumah S, ada tipe rumah P. L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Kulit ketiga juga sama. Ada 3 subkulit, yaitu L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pindah ke bilangan kuantum yang kedua. Yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Atau M kecil. Bilangan kuantum magnetik di sini adalah untuk menunjukkan atau menyatakan orbital. Dia ada di orbital mana? Jadi kalau tadi bilangan kuantum utama N itu menunjukkan nomor kulit. Kalau azimut menunjukkan subkulit. Lah, kalau bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orbital. Orbital itu kalau diibaratkan apa? Kamar. Jadi kita mencari rumah teman kita. Oh, dia ada di perumahan X di gang pertama. Tipe rumahnya yang mana? Tipe rumah S, apa P, apa D, atau F? Oh, tipe rumah yang P. Nah, orbitalnya yang mana? Kamarnya yang mana? Nah, itu orbitalnya yang mana? Itu digambarkan dengan bilangan kuantum magnetik. Ini menunjukkan orbital, atau bisa juga dikatakan menggambarkan orientasi orbital. Nah, ini tadi kita bahas harganya M. M itu harganya dari min L sampai dengan plus L. Contoh, tadi kalau L-nya sama dengan 0, namanya subkulit S. Maka bilangan kuantum magnetiknya harganya min L sampai dengan plus L. Karena 0 kan nggak ada positif negatif ya, berarti M-nya sama dengan 0. Udah, satu saja. Sehingga kalau kita gambarkan yang namanya orbital subkulit S, orbitalnya hanya punya 1. Jadi kita gambar dengan 1 kotak. Nah, sekarang kalau L-nya sama dengan 1, tadi subkulit 1, L sama dengan 1. Nah, tipe orbitalnya tadi adalah bentuk orbitalnya yang orbital P. Kalau P, L-nya sama dengan 1, maka harga M-nya mulai dari min 1 sampai dengan plus 1. Min 1, 0, plus 1. Punya berapa kamar ini jadinya? Ada berapa orbital? Ada 3. Sehingga kalau kita menggambar P, itu orbitalnya ada 3 kotak. Nah, ini orbital P. Sekarang kalau L-nya sama dengan 2, ini namanya subkulit D. D punya harga M sama dengan min L min 2 sampai dengan plus L, yaitu plus 2. Tinggal kita urutkan seperti deret angka itu ya, min 1, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada berapa orbital jadinya? 5. Maka kalau kita menggambar D, itu orbitalnya ada 5 kotak atau 5 kamar. Nah, seperti ini. Dan berikutnya L sama dengan 3.
L sama dengan 3 itu namanya subkulit F. Maka harga M-nya mulai dari min L yaitu min 3 sampai dengan plus L yaitu plus 3. Kita urutkan seperti tadi, min 3, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ada 7. Maka F digambarkan dengan 7 orbital atau 7 kotak. Nah, ada 7 kotak. Apakah bisa dimengerti? Nanti masing-masing kotak ini namanya masing-masing orbital itu isinya maksimal 2 elektron. Jelas ya?